Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaanmu dan untuk perlindunganmu kepada setiap kami. Tuhan, kami akan menyembah dan memuji namamu. Kami mengundang Engkau masuk ke hati kami, supaya pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo sekarang tersenyum dulu semuanya, karena kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ayo semuanya adik-adik tersenyum. Bersukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Pada siapa? Padanya aku berharap, kaulah sungai kehidupan. Ayo turun. Naik lagi adik-adik. Sekali lagi. Pam 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 pam. Ayo lebih semangat. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Semuanya tersenyum. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, pada Yesus kita berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, kaulah sungai kehidupan. Ayo turun. Naik. Turun lagi adik-adik. Senyumnya jangan lupa. Sekali lagi turun. Sekali lagi. Naik. Pam 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 pam. Haleluya. Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita katakan Daniel di kandang singa. Senyumnya tetap kita tersenyum. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Yunus di perut ikan cuap-cuap. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Sekali lagi. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Yunus di perut ikan cuap-cuap. Karena kasihnya kepada Allahnya,
menyembah Tuhan kita. Kita mau katakan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Betapa Tuhan kita mengasihi kita. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh memuji, menyembah nama Tuhan kita. Kita katakan, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa.
katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin Yesus, terima kasih. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Mari adik-adik, kita sembah Tuhan kita. Katakan kita bersyukur kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Baik atau tidak baik keadaan kami, Engkau senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan di masa sulit ini pun Tuhan, di masa sukar ini pun Tuhan, Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, walaupun kita di rumah, kita tetap mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh dikumpulkan dulu kepada orang tuanya di rumah ya. Oke, selamat hari Minggu dan sehat selalu ya kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Katiar di sini berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Katiar juga sungguh sangat kangen sama kalian semua. Anak-anak jemaat yang ada di Cikupa juga, kayak Carol, Jacqueline, Amel, dan teman-temannya yang lain. Dan begitu juga yang ada di Cengkareng Indah, yaitu Reina, Carlos, Riel, Jita, dan teman-temannya yang lain. Yang di Green Garden ada Natasha, ada Amel, ada Angel, ada siapa-siapa yang ada di sini. Katiar tidak bisa mungkin menyebut nama kalian satu persatu. Katiar sungguh sangat kangen sama kalian semua. Mungkin teman-teman atau kakak-kakak kalian, guru-guru sekolah minggu, semua kangen sama kalian. Tapi saat ini dengan pandemi ini, kita tidak bisa berjumpa dengan bersalaman, berpelukan seperti yang lalu-lalu kita lakukan. Tetapi saat ini adik-adik yang saya kasihi, yang saya sayangi, Kak Tiar mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalian pasti tahu siapa yang sebenarnya yang Kak Tiar akan sebut. Kalau saya sebutkan nanti namanya, kalian mungkin pernah sudah mendengarkan di sekolah minggu, yaitu tentang Daniel. Daniel saat itu dia bekerja di satu kerajaan yang ada di Persia, yaitu rajanya ialah Darius, Raja Darius. Dia saat itu Daniel tinggal di sana. Dia melayani, dia tidak takut sekalipun dia beda dengan orang-orang yang di sana. Dia adalah penyembah Tuhan yang benar, Allah kita, Yesus Kristus. Dia tidak takut, dia tetap mengatakan siapa Allahnya itu sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Saat dia berjumpa dengan Raja Darius, dia selalu memperkatakan, dia selalu mengatakan Allahnya yang luar biasa itu, Allahnya yang dia sembah itu Allah yang hidup, yaitu Allah kita semua, Yesus Kristus. Saat itu di sana dia sungguh sangat disayang oleh Raja Darius. Ada kebencian bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada kecemburuan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya melihat Daniel. Karena Daniel itu dikuasai dengan Roh Kudus. Dia ada kuasa daripada Tuhan di dalam dirinya. Jadi adik-adik, saat ini kita mau belajar dengan firman Tuhan yang diambil dari Daniel 6 ayat 11. Jadi kita mau bicara tentang bagaimana keteguhan hati Daniel. Sekalipun dia dicekal, tidak boleh mungkin berdoa, tidak boleh menyembah Tuhannya, tapi dia tetap teguh di dalam Tuhan. Satu saat adik-adik,
Daniel itu ada bersama dengan raja. Orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak suka dengan Daniel, karena raja itu sungguh sangat mengasihi Daniel. Raja Darius itu sangat sayang sama Daniel. Kenapa Raja Darius itu sangat sayang sama Daniel? Daniel itu adalah rajin, dia taat, dia tidak bekerja. Saat itu ada orang-orang di sekelilingnya tidak suka kepada Daniel. Mereka membicarakan sesuatu, mau mencari-cari kesalahan Daniel saat itu. Tetapi mereka berpikir bahwa kesalahan Daniel sedikit pun mereka tidak ada dapati. Orang-orang yang ada di sekelilingnya, mereka berpikir cuma satu hal yang mereka bisa cari kelemahan Daniel. Daniel itu suka menyembah Tuhan. Tapi mereka saat itu berkata kepada raja. Mereka menghadap raja saat itu. Menghadap Raja Darius saat itu. Ini Raja Darius, ya. Ini Raja Darius, dia mau menghadap Raja Darius. Ini ada 3 orang mau mencari-cari kesalahan Daniel saat itu. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Akhirnya membuat satu mufakat, membuat satu perencanaan bagi mereka, bahwa yang satu hanya dapat mereka lakukan, yaitu tidak boleh menyembah dewa lain atau Allah dari manapun selain daripada menyembah Raja Darius saat itu. Itu diumumkan. Akhirnya raja mau mendengarkan perkataan itu. Dikatakan tidak ada yang boleh menyembah dewa lain, tidak ada yang boleh dapat menyembah Allah lain selain daripada menyembah raja. Oh, si raja berpikir baik saat itu, tidak memikirkan yang buruk saat itu. Akhirnya raja juga membuat satu perintah untuk menyatakan bahwa tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada menyembah Raja Darius. Saat itu Daniel mendengarkan berita itu. Daniel mendengar apa yang dikatakan orang itu. Dia berkata kepada Tuhannya, kepada Tuhan kita semua, Yesus Kristus. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Dia tidak mau menyatakan, aku tidak mau menyembah Tuhanku. Nanti kalau ada melihat aku, bagaimana saya nanti? Bagaimana saya bisa nanti dimasukkan ke dalam gua singa? Jadi saat itu memang dibuat satu peraturan. Siapa yang menyembah dewa lain, siapa menyembah Allah lain selain daripada raja, dia akan dimasukkan ke dalam goa singa saat itu. Tetapi adik-adik yang saya kasihi, adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai, Daniel saat itu tidak takut, dia tidak gentar mendengarkan apa yang ditetapkan oleh raja tersebut. Dia tiba waktunya, dia mau menyembah Tuhan Allahnya. Dia tahu, dia percaya bahwa Allahnya, Allah yang disembah, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Yesus Kristus itu, dia pasti memberikan pertolongan kepada Daniel. Dan begitu juga adik-adik, saat ini kita semuanya merasakan bagaimana pahitnya kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa kita bermain bersama teman-teman. Tetapi adik-adik, Kak Tiar mau saya katakan satu hal. Kita harus tetap berdoa di rumah. Kita harus tetap memuji Tuhan di rumah. Ya.
Ada mungkin mama di rumah, ada papa, ada kakak, ada tante, ada om mungkin di rumah. Kita bisa bersama-sama memuji-muji nama Tuhan. Lihat seperti Daniel. Biarpun dia dilarang untuk datang menyembah Tuhannya, dia tidak takut, dia tidak gentar. Dan dia tetap pergi ke lantai 3 yang biasa dia untuk menyembah Tuhannya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak takut nanti ada enggak ya yang melihat saya, yang melaporkan saya kepada raja. Dia tidak takut hal seperti itu. Akhirnya tahu adik-adik, yang 3 itu juga mengikuti si Daniel, mengintip, melihat. Dia mengetahui, setelah tahu Daniel menyembah Tuhannya selain daripada raja, mereka bergegas pergi ke tempat raja memberitahukan bahwa Daniel pergi menyembah Allahnya. Dia tidak takut dengan aturan yang dibuat oleh raja. Akhirnya Daniel dipanggil oleh Raja Darius saat itu. Dia dipanggil dan saat itu raja tahu Daniel itu sungguh sangat disayang sama dia, sungguh sangat dikasihi sama dia. Dia pergi menghadap raja. Raja berkata, aku tidak mau. Sebenarnya raja tidak mau untuk memasukkan dia ke lubang singa. Tetapi adik-adik, raja tidak boleh mengubah apa yang dia sudah putuskan saat itu. Tidak boleh diubah dia keputusan yang dilakukan. Saat itu akhirnya si Daniel itu dimasukkan ke dalam goa singa. Seram ya. Tapi Daniel saat ini tidak takut saat itu. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam goa singa itu, dia tidak takut, dia tidak gentar. Dia tahu Allahnya pasti menolong dia. Akhirnya adik-adik yang saya kasihi, si Daniel dimasukkan ke gua singa. Setelah dia masukkan ke gua singa, ditutup pintu gerbangnya yang banyak singanya. Seram ya adik-adik. Giginya tajam, kukunya tajam. Seram kalau melihatnya. Tapi adik-adik, dia tahu Daniel tidak takut sedikit pun. Dia tidak gentar sedikit pun. Raja saat itu juga raja merasa gelisah, merasa tidak tenang hatinya. Dia saat tidur malam dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia guling sana, dia guling sini, dia tidak bisa memikirkan Daniel. Apakah dia sudah dimakan oleh singa? Tetapi saat pagi-pagi bangun, raja pergi melihat ke gua singa. Si bapak Daniel itu, dia panggil bapak Daniel. Daniel, apakah kamu masih hidup? Daniel, apakah kamu masih hidup? Raja Darius memanggil seperti itu. Si Daniel menyahut, iya raja, saya masih hidup. Nah, kita lihat gambarnya ya adik-adik. Lihat, Daniel masih hidup. Dia bersama dengan singa-singa yang buas itu. Yang seharusnya mulutnya tajam, wow, giginya tajam, bisa sebenarnya dia dicabik-cabik sampai berdarah-darah. Tetapi adik-adik tahu, Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah penolong. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah meninggalkan Daniel, karena Daniel adalah orang yang taat, orang yang suka menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat nih, semua jadi berteman dia.
Daniel menjawab raja, "Ya Raja, saya hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Singanya tidak ada satupun yang mau menerkam dia. Dia menjadi bersahabat dengan singa-singa yang buas itu." Ya, adik-adik lihat, kita percaya siapa yang suka berdoa, siapa yang suka memuji Tuhan, pasti dia juga menerima yang terbaik daripada Tuhan. Ya, lihat adik-adik. Jadi saat ini biar juga kita di rumah, kalian di rumah harus tetap memuji Tuhan ya. Harus tetap bernyanyi, harus tetap baca Alkitab ya. Raja Darius sungguh sangat senang sekali dilihatnya Daniel masih hidup. Jadi nanti ada di situ di ayatnya, adik-adik bisa baca ya. Daniel 6 ayat 22 sampai 23. Bisa dibaca nanti ya, diperhatikan. Malaikat Tuhan bisa mengatupkan mulut-mulut singa sehingga dia tidak menerkam si Bapak Daniel. Ya. Tahu adik-adik, setelah itu ada ganjaran bagi orang yang tidak percaya kepada dia. Ini akhirnya yang 3 ini, waduh, tadinya dia yang mau mencelakakan Daniel. Setelah itu mereka yang dimasukkan ke dalam gua singa bersama anak dan istrinya. Jadi adik-adik yang saya kasihi, yang saya cintai semuanya, kalau kita percaya, kalau Daniel percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia yakin Allahnya menolong kita. Dan adik-adik juga yang ada saat ini di rumah, kalian juga pasti ditolong oleh Tuhan. Yang rajin kalian berdoa, rajin kalian belajar, menyembah Tuhan, dan kita percaya Dia tetap menjadi penyelamat kita. Dia mengasihi kita, Dia sayang sama kita. Itu firman Tuhan yang Kak Tiar sampaikan saat ini ya. Tapi ada Kak Tiar, ada ayat hafalan yang kita hafal sepanjang minggu ini, yaitu yang diambil dari Daniel 6 ayat 23 untuk kelas besar seluruhnya, untuk kelas kecil ayat 23a. Terima kasih buat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau berkati kami dengan firman Tuhan saat ini tentang Bapak Daniel yang begitu setia. Dia tidak takut, dia tidak gentar di dalam masa kesukaran yang dia hadapi. Dia tetap percaya Tuhan Yesus tetap menolongnya. Dan begitu juga kami saat ini yang ada di rumah, Engkau tetap menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita seperti Daniel ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan ya. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Ayo kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, supaya kami boleh menjadi Daniel di masa yang akan datang. Kami menjadi generasi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kesehatan yang sempurna daripada-Mu boleh ada untuk setiap kami. Berkati orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mau akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, tetap sehat ya, tetap jaga kebersihan, dan kalau keluar rumah tetap menggunakan masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.